Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ada di pertemuan ke-10. Ke-10 pertemuan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita ada di pertemuan ke-9 atau ke-10 ya? Ke-9 atau ke-10 gitu ya. Dan kita akan belajar Customer Relationship Management dari buku yang telah Bu Rosana bagikan, seperti itu ya. Silahkan dipelajari. Hari ini kita akan bahas buku itu di bab yang ketiga. Temanya adalah Managing Customer Journey, Customer Acquisition. Jadi kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan itu melihat customer journey, perjalanan dari customer. Seperti itu sehingga terakuisisi. Gitulah kira-kira. Next kita akan bahas di slide-slide selanjutnya untuk lebih detailnya. Nah, ini adalah bagian awal dari pembelajaran kita di chapter 3. Kita akan understanding the customer journey. Kita akan memahami tentang perjalanan customer. Yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu ya. Customer journey itu apa sih? Customer journey itu adalah urutan interaksi pelanggan dengan merek. Kayak misalnya apa ya, mbak-mbak gitu ya, beli skincare misalnya seperti itu. Nah, itu tuh misalnya apa? Glad to Glow atau apa? Skintific, whatever apapun itu gitu ya, itu pasti mereka nggak langsung beli gitu ya, tapi ada urutannya sehingga sampai pada akhirnya dia beli dulu dan kita akan mempelajari urutan-urutannya. Nah, ini adalah key stage-nya. Yang pertama adalah awareness, yang kedua adalah consideration, yang ketiga purchase, retention, dan terakhir adalah advokasi. Kita bahas satu persatu. Awareness itu pelanggan mulai mengenal brand, kayak misalnya pakai Skintific atau pakai Glad to Glow kayak gitu ya. Nah, mulai aware dulu, mulai ngerti dulu tentang brand itu. Itu adalah tahapan pertama, awareness. Yang kedua adalah consideration. Consideration itu customer itu mulai membandingkan dan mengevaluasi pilihan. Misalnya beli Skintific, ini bagus nih yang ceramide gitu ya. 5 kali moisturizer, Glad to Glow belum ada nih yang kayak gini dan lain sebagainya, atau produk yang lain belum ada nih, Wardah belum ada nih yang kayak gini dan lain sebagainya, kayak gitu kan. Pasti akan membandingkan dan mengevaluasi pilihan itu gitu. Setelah dia aware dengan produk itu. Terus kemudian purchase, melakukan pembelian gitu, customer beli gitu ya. Terus kemudian retention. Retention itu apa sih? Usaha menjaga supaya customer itu tetap menggunakan produk atau layanan. Ya, dibagusin, iklannya juga dibagusin. Jadi kalau pakai itu tuh jadi bangga kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah advocacy. Itu adalah pelanggan itu merasa puas terus merekomendasikan ke orang lain. Bagus loh pakai Skintific. Aku tuh loh yang dulu tuh kulitnya kering bla 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 gitu ya. Nah, itu kayak gitu gitu. Jadi pada akhirnya dia akan merekomendasikan ke orang lain. Nah, di poin berikutnya itu adalah CRM itu berperan gitu ya untuk memonitor dan optimize setiap touch point gitu ya atau titik kontak itu. Jadi CRM ini itu tuh nanti akan membantu perusahaan itu untuk memantau touch point-nya antara pelanggan dengan brand gitu ya. Terus mengoptimalkan pengalaman pelanggan di tiap tahap gitu ya. Jadi pengalamannya diperbaiki gitu di tiap tahap gitu ya, ketika mulai aware, mulai beli, mulai apa gitu ya dan lain sebagainya. Terus kemudian memastikan perpindahan pelanggan dari satu tahap ke tahap berikutnya itu berjalan dengan mulus. Nah, itu adalah fungsi dari CRM gitu ya. Jadi memungkinkan gitu ya, dalam sebuah bisnis itu kita tuh bisa memonitor dan optimize each touch point, setiap touch point. Tahu ya, touch point-nya itu maksudnya awareness, ke consideration, ke purchase, ke retention, terus ke advokasi. Jadi CRM itu akan memastikan itu gitu, memonitor itu gitu. Ketika di tahap awareness itu seperti apa, di consideration seperti apa dan seterusnya. Berikutnya adalah goals. Goals-nya, tujuan utama itu adalah menciptakan pengalaman pelanggan yang konsisten dan seamless
Sehingga itu akan meningkatkan peluang konversi dari awareness menjadi purchase, lalu menjadi loyal. Jadi goal-nya itu sebenarnya. Dari mulai aware gitu ya, beli, terus loyal gitu. Itu adalah tujuannya CRM itu sebenarnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah what is customer acquisition. Jadi, apa sih customer acquisition itu? Customer acquisition itu adalah proses mulai dari identifying itu mengidentifikasikan gitu ya, terus targeting, menargetkan, dan juga converting. Converting itu mengkonversikan seorang prospek. Tahu ya, prospek itu adalah calon customer gitu ya, untuk menjadi customer yang akhirnya dia bayar, kayak gitu. Nah, fokus dari customer acquisition itu tuh sebenarnya ada 3 sih, kayak gitu. Jadi yang pertama, itu adalah mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, kayak gitu ya. Ini fokusnya adalah mendapatkan pelanggan yang menguntungkan, align with company value proposition, yang dia itu sesuai dengan value dari perusahaan gitu. Jadi misalnya tas Dior gitu ya misalnya, terus yang pakai itu artis-artis kayak gitu ya. Nah itu sama dengan value proposition yang ada di perusahaan itu. Emang targetnya itu yang beli ya emang orang-orang yang kaya-kaya. Jadi seolah-olah nanti kalau kita beli itu gitu ya, ya kita adalah orang yang kaya, yang berkelas dan lain sebagainya. Gitulah kira-kira. Terus kemudian acquisition success itu acquisition success atau kesuksesan sebuah akuisisi itu depends on, itu bergantung pada data driven insight and relationship quality, bergantung pada apa ya, hikmah gitu ya dari data dan juga kualitas dari relationship ini gitu. Jadi kalau kualitas CRM-nya bagus gitu ya, nah, akuisisinya biasanya juga akan bagus dan juga bergantung pada data, kayak gitu ya. Jadi ada dua hal itu yang membuat customer acquisition itu berhasil. Berikutnya adalah tentang peran dari CRM dalam acquisition itu apa sih, kayak gitu ya. Yang pertama adalah centralized customer and prospect data. Jadi dia akan memusatkan kayak gitu. Centralized itu memusatkan customer gitu ya, dan juga data prospek gitu. Jadi dia akan apa ya istilahnya, mengumpulkan gitu ya, memusatkan gitu ya, customer-customer gitu ya, dan juga prospek. Prospek itu adalah calon-calon customer kayak gitu. Yang kedua, itu akan support segmentasi, targeting gitu ya, dan juga personalization. Ini udah kita bahas di materi pengantar bisnis, pengantar manajemen gitu ya, segmenting, targeting gitu ya. Nah, itu udah. Jadi ini acquisition customer itu akan mensupport gitu ya dalam kita, kalau kita mau melakukan segmenting, targeting gitu ya, dan juga personalization. Yang ketiga, itu akan memfasilitasi pemasaran yang otomatis dan juga memimpin dalam manajemen lead, apa ya, memimpin dalam manajemen. Dan juga ini kita bisa mengukur akuisisi outcome. Jadi outcomes-nya gitu ya, misalnya ROI, conversion rate gitu ya, dan ukuran-ukuran perusahaan itu bisa nanti terukur gitu dalam akuisisi ini. Dan yang terakhir itu adalah provide feedback, loops, and refine campaign. Jadi dia akan menyediakan feedback gitu ya dari bermacam campaign atau apa ya, campaign itu artinya tahu ya, campaign ya, promosi gitu ya, itu termasuk campaign gitu. Jadi dia akan menyediakan feedback. Jadi kita bisa mengetahui feedbacknya kalau kita ada CRM gitu ya. Sekarang kita ada di slide ke-5, yaitu the acquisition funnel. Ini kita itu sebenarnya akan membahas mengenai tahapan dalam akuisisi pelanggan itu seperti apa gitu ya, atau sering disebut acquisition funnel gitu, atau marketing funnel gitu. Funnel itu corong gitu ya. Nah, ini yang pertama itu adalah awareness. Kan tadi udah tahu ya, awareness, aware gitu. Jadi dia itu awareness itu sadar gitu ya, sadar terhadap brand gitu. Jadi building visibility and initial engagement. Jadi membangun
visibilitas kayak gitu, jadi terlihat gitu ya, visible itu kan terlihat gitu ya, dan juga apa namanya, initial engagement. Apa ya initial engagement itu? Menginisiasi atau menginisiasi itu mengawali gitu ya. Engagement itu tahu ya, keterikatan customer terhadap merek tersebut atau produk tersebut gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah interest. Interest itu namanya interest ya, pasti tertarik kayak gitu. Ada ketertarikan kayak gitu ya. Terus berikutnya yang ketiga itu adalah consideration, itu pertimbangan. Jadi akan membanding-bandingkan gitu ya, kayak tadi ya, Skintific gitu, dibandingin dulu sama Glad to Glow, Wardah dan lain sebagainya gitu. Terus pada akhirnya pembelian purchase. Terus kemudian onboarding. Onboarding itu adalah pengalaman awal pelanggan kayak gitu ya. Jadi dia akan membagikannya gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kalau misalnya puas, biasanya dia akan membagikannya. Gitu. Nah, itu adalah tahapan-tahapan dari akuisisi. Nah, berikutnya adalah yang keenam nih. Slide keenam itu ngomongin kunci dari CRM tools, alat-alat dalam CRM untuk acquisition. Alat-alatnya itu apa sih? Bisa dengan marketing automation system, lead scoring tracking tools, email gitu ya. Apapun itu. Mungkin yang sering kita terima email ya, karena kita punyanya email gitu. Sering juga ada beberapa tempat gitu ya, destinasi atau produk itu yang sering WA gitu ya, kalau dia punya data kita, kayak misalnya yang ada membernya gitu. Kemarin perusahaan beli jilbab di Nobi gitu ya, Nobi itu ada member-membernya kayak gitu, jadi kalau ada promo dan lain sebagainya, perusahaan sering di WA kayak gitu. Nah, bisa dengan cara banyak hal kayak gitu ya. Jadi untuk CRM untuk akuisisi gitu ya, itu banyak caranya, tergantung perusahaan itu udah ada di level mana teknologinya, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan belajar di slide ini tentang Customer Acquisition Strategies. Jadi, kita akan belajar tentang strategi mengakuisisi dari customer. Yang pertama adalah konten marketing, gitu ya. Jadi, konten itu biasanya yang menarik itu ada dua, educational gitu ya, yang ngasih pengetahuan gitu ya, dan juga tentang emotional storytelling gitu atau cerita gitu. Banyak contohnya sih, mungkin teman-teman juga sering lihat gitu ya, iklan dan lain sebagainya. Itu kuncinya ada dua, atau orang yang di endorse gitu ya. Nah, itu pasti akan dia ngejelasin, atau kalau enggak dia pasti tentang storytelling, tapi pada akhirnya ada iklannya gitu ya. Terus kemudian ada referral program. Tahu ya, misalnya pakai kode referral, merekomendasikan reference gitu. Misalnya kalau beli ini pakai kode referral saya nanti dapat 25% loh potongannya itu referral. Nah, itu biasanya dia akan meningkat kalau dia pakai word of mouth gitu ya, dari mulut ke mulut. Terus kemudian bisa juga dengan digital advertising, ada SEO, PPC, retargeting ads kayak gitu ya, dan lain sebagainya. Terus ada partnership marketing, collaboration gitu ya, kolaborasi dengan brand yang lain gitu ya, itu sering juga dilakukan gitu ya. Misalnya apa gitu ya, itu sering kolaborasi dengan brand apa gitu. Kayak misalnya apa sih, Citato sama Indomie ya, jadi Citato Indomie, rasa Indomie gitu. Jadi makan makan Citato tapi rasanya pakai Indomie gitu. Ada kan ya, teman-teman tahu mungkin, atau pakai contoh yang lain gitu. Bisa juga mungkin teman-teman bisa kasih contoh apa gitu yang sering kolaborasi gitu. Nah, terus kemudian freemium atau trial offers. Jadi kalau 2 minggu dikasih trial, kayak misalnya perusahaan beli SPSS yang asli gitu ya, itu pasti beli 2 minggu, habis itu suruh bayar kayak gitu. Jadi kita disuruh nyobain, ada trialnya kayak gitu. Itu sih, itu bisa dengan cara itu strategi akuisisi. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana cara mengukur akuisisi performance. Performance atau kinerja dari akuisisi, diukur berhasil apa enggak. Ini sebenarnya ada alat-alatnya sih, tapi kita nggak belajar di sini karena kita nggak punya, kayak gitu ya. Mungkin perusahaan-perusahaan yang besar-besar itu punya ya, customer acquisition cost gitu ya. Akan ngelihat biaya untuk akuisisinya itu sesuai nggak sama budgetnya gitu. Ada juga dengan marketing ROI gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya ada banyak, tapi kita nggak belajar sih di sini gitu ya, hitung-hitungannya. Alatnya juga, toolsnya kita nggak belum punya tuh. Nah, slide ini tuh bicara mengenai mendingan mana sih kita akuisisi atau retensi. Jadi
slide ini membahas mengenai acquisition versus retention. Lebih baik mana ya? Mendingan mana? Kita mengakuisisi atau kita mempertahankan customer yang lama. Kalau akuisisi itu kan fokusnya itu kan membawa customer baru masuk gitu ya dalam brand kita gitu ya atau membeli produk kita. Tapi kalau retention itu tuh menjaga gitu ya supaya customer lama itu tetap ada di produk kita, ada di brand kita. Nah, inti dari slide ini gitu ya, itu tuh gini, acquisition itu tuh cost-nya itu tinggi gitu ya. Sementara siapa namanya retention itu cost-nya itu lebih rendah daripada akuisisi. Jadi ya memang kita harus akuisisi untuk pelanggan-pelanggan baru dan kita juga harus menjaga gitu, menjaga customer-customer lama. Kenapa? Ya karena lebih profitable menjaga sebenarnya. Tapi untuk menjaga itu kan kita perlu ada yang baru gitu kan, baru dijaga. Nah, itu harus diseimbangkan. Jadi lihat kondisi keuangan atau profitability juga keuntungan yang diharapkan gitu ya. Expected profitability-nya itu seperti apa. Jadi kita bisa menyeimbangkan gitu ya, seberapa besar akuisisinya dan seberapa besar untuk retention-nya gitu. Jadi mempertimbangkan profitability-nya. Ya, kira-kira seperti itu. Slide ini tuh bicara tentang kesimpulan. Jadi kuncinya itu apa sih dari apa namanya chapter ini gitu ya, chapter 3 ini. Yang pertama, CRM itu mengoptimalkan setiap tahap customer acquisition. Jadi customer acquisition itu dibutuhkan CRM, membutuhkan CRM gitu ya. Untuk menjalankannya gitu. Jadi acquisition itu ya butuh CRM. Yang kedua, data dan otomatisasi gitu ya, otomasi itu ya, itu menjadi akuisisi yang lebih cerdas gitu ya. Jadi kalau kita pengen akuisisinya oke gitu ya, ya kita butuh dua hal ini, data dan otomasi gitu. Data itu intinya adalah memahami siapa prospek yang paling potensial. Kalau otomasi gitu ya, otomatis kayak gitu ya, itu misalnya mengirim email otomatis, follow up otomatis gitu ya, nurturing lead secara efisien lah intinya kayak gitu. Jadi semuanya serba otomatis. Jadi kuncinya dua supaya akuisisi itu bisa lebih cerdas. Terus yang ketiga, fokus pada customer quality, bukan quantity. Jadi kalau kita CRM gitu ya, yaitu kualitas CRM-nya gitu. Bukan kuantitasnya, bukan seberapa banyak, tapi kualitasnya gitu ya. Karena ini ngomongin tentang customer gitu ya, individu gitu atau perusahaan. Nah, itu harus seperti itu. Jadi kita yang paling kita harus perhatikan adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya. Terus kemudian yang terakhir itu adalah mengenai atau yang keempat gitu ya, itu adalah integrasi acquisition dan retention. Jadi ini baru-baru aja tadi kita bahas gitu ya. Jadi kita harus bagaimana caranya customer value itu maksimal. Ya kita harus menyeimbangkan seberapa besar akuisisi dan seberapa besar retensinya. Seberapa besar kita mau mengakuisisi yang baru gitu ya dan seberapa besar kita jaga yang lama gitu. Nah, itu karena ngomongin tentang cost biaya yang dibutuhkan gitu ya. Acquisition itu biayanya butuh mahal. Kalau retention itu lebih rendah. Tapi untuk bisa retention, untuk bisa menjaga orang yang lama, itu kan pasti dia harus nyoba gitu dulu gitu, brand itu gitu. Jadi intinya kayak gitu sih. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan? Silahkan kita berdiskusi. Dan begitu saja penjelasan dari Brosana. Mohon maaf bila banyak salah kata, salah sikap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.